Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, terima kasih telah menyaksikan video saya ini, yang mana beberapa menit kemudian kita akan berbagi sebuah ilmu, akan berbagi pengetahuan yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penafsiran hermeneutika, yang mana kajian hermeneutika ini sudah banyak atau berkembang di era zaman kontemporer sekarang. Makanya saya akan membahas tentang metode penafsiran Al-Quran, teori hermeneutika Fazlur Rahman. Sebelum kita memasuki isi pembahasan dari metode ini, berangkat dari pemikiran tafsir Al-Quran era kontemporer sekarang, banyak hal telah mengalami perkembangan metodologi yang sangat cepat. Nah, terutama setelah kaum muslimin bersentuhan dengan epistemologi modernitas. Nah, sehingga berubah persepsinya tentang Al-Quran dan penafsirannya. Salah satu contohnya adalah berkembangnya pemikiran tafsir Al-Quran dan yang dilakukan oleh Ahmad Han yang saat itu di India dan Muhammad Abduh di Mesir. Nah, di sana ada mencerminkan perubahan interpretasi terhadap makna dan yang terkandung di dalam teks Al-Quran, dari tekstualitas maupun kontekstualitas. Dalam pemikirannya itu, persoalan terhadap makna nampaknya tidak selamanya itu dianggap sebuah dinamika dan perkembangan sejarah yang dihasilkan, akan tetapi melainkan perubahan waktu dan ruang, kaitannya dengan realitas historis. Nah, makanya makna ini menduduki posisi yang sentral dalam tafsir Al-Quran kontemporer belakangan saat ini juga. Nah, lebih-lebih dalam pemikiran kontemporer ini, saat ini munculnya berbagai persoalan yang berbagai macam pemikiran yang sekian menantang dalam menjawab sebuah pokok permasalahan. Nah, itu masalah yang ada sekarang ini. Nah, dalam hal ini itu kita melahirkan kajian baru terhadap penafsiran Al-Quran, yang mengandung nilai-nilai historis. Nah, yaitu bahwa wahyu itu diturunkan oleh Tuhan dalam sejarah yang sudah kita ketahui bersama. Nah, dengan kata lain bahwa Al-Quran itu bersifat metahistoris sebagai kalam wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus bersifat historis karena menggunakan bahasa-bahasa yang kultural, lokal, dan partikular, serta telah memasuki wilayah historis. Nah, dan di sana juga mengalami interaksi dialektis dengan realitas budaya selama proses pemahyuan yang turun kepada Nabi Muhammad. Nah, dalam hal ini juga yang akan kita bahas ini, yaitu Fazlur Rahman sendiri berkeyakinan bahwa Al-Quran itu bersifat universal, akan tetapi universalitasnya itu seringkali tidak terlihat ketika aspek sejarah diabaikan. Nah, yang pada akhirnya menjadikan Al-Quran itu seakan hanya berlaku dan cocok bagi masyarakat ketika ia diturunkan. Sebelum melihat lebih jauh pemikiran Fazlur Rahman ini dalam hermeneutika sebagai alat menginterpretasi terhadap Al-Quran, terhadap ayat-ayat Al-Quran, yang perlu untuk kita ketahui pada prinsipnya adalah makna dan hakikat hermeneutika dalam kajian tafsir Al-Quran tersebut. Nah, seperti itu. Sebelum kita memasuki sebuah contoh yang diterapkan oleh Fazlur Rahman sendiri, saya akan mengenalkan terlebih dahulu apa saja pendekatan dan metode yang digunakan oleh Fazlur Rahman sendiri. Nah, adapun pendekatan atau metode yang digunakan Fazlur Rahman sendiri itu ada yang pertama, pendekatan sosial historis. Nah, dalam pendekatan ini yang menjadi objek terpenting dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran ada perlunya untuk menganalisis dan melihat kembali sejarah yang melatar belakangi tentunya dengan turunnya ayat tersebut. Nah,
ilmu asbabun nuzul itu sangat penting dan dibutuhkan gitu. Dalam konteks asbabun nuzul Quran, para pemikir kontemporer termasuk Fazlur Rahman sendiri menganalisasnya melalui konteks makro dan mikro. Secara ringkas, asbabun nuzul mikro itu, asbabun nuzul makro yaitu memahami situasi sejarah yang tidak hanya meliputi orang-orang di sekitar turunnya ayat Al-Quran tersebut, akan tetapi seluruh situasi yang memiliki kaitannya dengan munculnya ayat tersebut. Nah, itu asbabun nuzul makro. Sedangkan asbabun nuzul mikro ialah riwayat-riwayat yang mengenai turunnya suatu ayat Al-Quran. Nah, di antara pembahasan kedua ini, makro dan mikro di atas, bahwa asbabun nuzul Al-Quran secara makro lebih memiliki cakupan lebih luas yang tidak hanya pada riwayat-riwayat pada sahabat saja, riwayat para sahabat saja. Nah, di sini Rahman bisa membedakan antara Islam historis dan Islam normatif. Nah, dalam hal ini kaitannya dengan ulama yang salah menanggapi di satu sisi terlena dengan beragam doktrin Islam yang telah menjadi sebuah sejarah, pemikiran yang lain yang kehilangan kemandirian untuk memahami Islam itu sendiri. Nah, dengan begitu dampaknya dapat mengakibatkan ilmu keislaman tidak mengalami perkembangan yang signifikasi, sehingga kajian-kajian keislaman yang tidak mau menerima masukan dari keilmuan modern. Nah, perlu dibedakan bahwa Islam normatif itu adalah sumber norma dan nilai yang mengatur seluruh tatanan kehidupan yang bersifat universal. Nah, sedangkan Islam historis yang kita ketahui tadi merupakan Islam yang diterjemahkan oleh umat Islam sejak 14 abad keberadaannya sebelum di bumi. 14 abad keberadaannya di bumi ini. Pada kesimpulannya, antara Islam normatif dan Islam historis mempunyai landasan historis untuk membicarakan ajaran-ajaran keagamaan. Nah, untuk pendekatan dan metode yang kedua yang digunakan oleh Fazlur Rahman itu sendiri yaitu melacak akar teori double movement. Nah, dari sini metode double movement ini memang menjadi dasar bagi Fazlur Rahman dalam memahami Al-Quran secara kontekstual atau disebut juga dengan interpretasi. Nah, metode ini termuat ide dan rumusan gagasannya perlunya membedakan antara legal spesifik Al-Quran dengan aspek ideal moralnya. Jika dicermati teori ini, perpaduan antara tradisional muslim dengan hermeneutika kontemporer barat yang sekarang. Nah, pada teori ini yang menjadi langkah dalam memahami konteks teks Al-Quran harus memperhatikan konteks mikro dan makro ketika ayat Al-Quran itu juga diturunkan. Nah, dalam konteks ini pra-pemahaman adalah sosial yang melingkupi si penafsir seperti yang telah dipaparkan di atas yang sudah saya jelaskan tadi. Sebenarnya keterkaitan antara pemahaman sosial historis dengan teori yang mencakup tentang pemahaman yang sekarang atau situasi dan kondisi yang meliputi para penafsir kontemporer saat ini. Nah, secara eksplisit teori ini double movement ini timbul karena ada dua gerakan. Gerakan yang pertama ini yang dikatakan Fazlur Rahman ini adalah berupa pemahaman arti atau makna dari suatu pertanyaan Al-Quran dengan mengkaji situasi atau problem historis yang dimana pertanyaan Al-Quran tersebut turun sebagai jawaban. Nah, ini gerakan yang pertama. Terus ada gerakan yang kedua yang dikatakan Fazlur Rahman itu adalah menggeneralisasi respons spesifik terhadap Al-Quran atas konteks untuk menentukan tujuan moral sosial dalam arti untuk mengetahui maksud, ungkapan, dan narasi Quran yang koheren dari nilai-nilai dan prinsip umum dan sistematis yang mendasari beragam perintah normatif. Nah,
teman-teman sekalian, di sini saya akan mencantumkan gambaran teori Fazlur Rahman. Ini sudah saya cantumin, teman-teman bisa melihatnya. Ini merupakan diagram teori double movement yang sering digunakan Fazlur Rahman ketika menafsirkan ayat Al-Quran. Nah, jika diringkas, sebenarnya gerakan ganda ini, double movement ini berangkat dari situasi kontemporer menuju ke arah Al-Quran yang pertama kali diwahyukan, seperti itu. Dalam pengertian bahwa perlu dipahami arti atau makna dari suatu pernyataan dengan cara mengkaji situasi atau problem historis di mana pernyataan Al-Quran itu sendiri tersebut hadir sebagai jawabannya. Dengan kata lain, memahami Al-Quran suatu totalitas di samping sebagai ajaran spesifik yang merupakan respon terhadap situasi-situasi spesifik. Nah, selanjutnya ada pendekatan yang digunakan oleh Fazlur Rahman itu sendiri, yaitu pendekatan sintesis logis. Nah, pendekatan ini lebih menekankan pada pentingnya sebuah penelusuran serta pembedaan legal spesifik ayat dari ideal moralnya sebagaimana terurai di atas gitu. Nah, memunculkan persoalan metafisis dan teologi. Dalam arti pendekatan ini itu lebih mirip kajian seperti tafsir maudhu'i, yaitu metode penafsiran yang mengkaji ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan tema yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan dengan tema tersebut terhimpun terus lalu dikaji dari berbagai macam aspeknya. Nah, ini dari segi pendekatan sintesis logis yang digunakan oleh Fazlur Rahman itu sendiri. Terus di sebelum saya mempermudah bagaimana penafsiran Fazlur Rahman ini sendiri, saya akan memberikan sebuah contoh terhadap penafsiran Fazlur Rahman ini terhadap ayat-ayat poligami. Nah, di sini saya akan mengambil contoh biar mempermudah bagaimana cara memahami konsep penafsirannya. Nah, penafsiran Fazlur Rahman ini sendiri terhadap ayat poligami ini adalah merupakan salah satu bentuk aplikasi hermeneutika yang digagasnya. Nah, seperti itu, menarik sekali. Fazlur Rahman tidak membahas persoalan poligami secara khusus dalam bukunya, tetapi ayat-ayat poligami hanyalah menjadi salah satu contoh persoalan yang dibahas oleh Rahman dalam menafsirkan ayat Al-Quran yang tertulis dalam bukunya Tema Pokok Al-Quran. Nah, dalam hal ini ayat poligami dibahas dalam tema manusia sebagai anggota masyarakat. Nah, sebelum saya membahas, saya akan membacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adana alla ta'ulu. Nah, poligami itu merupakan isu yang selalu muncul dalam hukum keluarga. Nah, ini kan isu-isu kontemporer yang ada saat sekarang. Secara umum, ulama Pakistan berpandangan bahwa poligami dibolehkan dalam Islam, bahkan dijustifikasi dalam toleransi oleh Al-Quran sampai 4 istri. Pandangan inilah yang secara tidak langsung kemudian membangun tuduhan klasik bagaimana ajaran Islam memperlakukan perempuan secara tidak adil dengan membolehkan poligami. Nah, tuduhan ini juga sering dikaitkan dengan Nabi yang juga melakukan poligami itu sendiri. Bahkan istrinya konon berjumlah 9 orang. Nah, pandangan ini kan bagi Rahman meredukasi bahwa ideal moral Al-Quran. Nah, praktik ini juga tidak sesuai dengan harkat wanita yang memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki sebagaimana dinyatakan Al-Quran. Karena itu, pernyataan Al-Quran yang membolehkan poligami itu sendiri hendaknya dipahami dalam nuansa etisnya secara komprehensif. Nah, selanjutnya dalam memahami ayat-ayat yang sudah saya bacakan tadi. Nah,
Rahman juga mengaitkannya dengan ayat-ayat yang lain, yaitu mengaitkannya dengan surat Ali Imran ayat 2 tentang Al-Quran yang mengutuk para wali dari anak-anak yatim lelaki dan perempuan, yaitu anak-anak yatim ini banyak karena peperangan yang sering terjadi karena penyelewengan harta kekayaan mereka. Nah, dari sini kemudian dalam pandangan Rahman itu sendiri, Al-Quran menyatakan agar tidak menyelewengkan harta benda anak-anak perempuan yatim. Para wali tersebut boleh mengawini sampai 4 orang di antara mereka. Bayangin, dengan syarat dapat berlaku adil. Nah, hal ini juga didukung dengan keterangan surat An-Nisa ayat 127 yang turun sebelum Quran surat An-Nisa ayat 3 yang sudah saya bacakan tadi. Dengan demikian bahwa persoalan poligami ini timbul di dalam konteks perempuan-perempuan yatim. Garis besarnya adalah perempuan-perempuan yatim. Senada dengan Rahman, Raffi Hasan juga mengatakan bahwa persoalan poligami yang tertera di dalam Quran surat An-Nisa ayat 3 tersebut, maka sebenarnya fokus utama dari masalah poligami ini adalah keterkaitannya dengan masalah penyantunan anak yatim, sebagaimana menurut Rifat Hasan, maksud perkawinan tersebut berarti menikahi ibu anak yatim. Hal ini karena memang ayat tersebut turun ketika banyak perang dan banyak lelaki meninggal, sehingga banyak janda dan anak-anak yatim. Sehingga pesan moral Al-Quran tentang masalah ini adalah agar anak-anak yatim ini dipelihara dan disantuni. Selain itu, ayat ini juga bicara tentang keadilan, sehingga poligami sebenarnya hanya dibolehkan dalam kondisi yang sulit. Nah, selanjutnya menurut Rahman itu sendiri, di dalam ayat tersebut ada ideal moral yang harus diperjuangkan dalam masyarakat, karena poligami itu sendiri tidak dapat dihilangkan begitu saja, karena ini kan menyangkut tentang ayat Al-Quran. Fenomena ini juga ditemui dalam kasus perbudakan, di mana Al-Quran secara legal menerima institusi perbudakan karena tidak mungkin dihilangkan begitu saja. Nah, seperti itu. Nah, tetapi Al-Quran itu menyarankan dan menggalakkan pembebasan terhadap budak dengan berbagai macam cara. Bahkan Al-Quran juga menyuruh kaum muslimin untuk membolehkan budak-budak mereka membeli kebebasan mereka dengan harga yang disepakati dan dengan cara angsuran. Nah, ini sudah dijelaskan di dalam surat An-Nur ayat 33. Nah, terkait dengan pernyataan di atas yang sudah saya bahas tadi sebelum ini, dalam pandangan Rahman, kesalahan yang paling menyolok dari tradisi hukum kaum muslimin adalah memandang Al-Quran sebagai kitab undang-undang, tetapi bukan sebagai sumber religius dari sebuah hukum. Nah, hal ini itu bisa dilihat dari penafsiran tradisional yang melihat bahwa izin untuk berpoligami itu mempunyai kekuatan hukum, sedang keharusan untuk berbuat kepada istri-istri tersebut, walaupun sangat penting, terserah kepada kebaikan suami. Walaupun sebenarnya hukum Islam yang tradisional memberikan hak kepada kaum wanita untuk meminta pertolongan atau perceraian apabila mereka dianiaya atau dikejami oleh suami mereka. Itu sebagai contoh. Nah, terus selanjutnya yaitu jika melihat pada penafsiran Fazlur Rahman itu sendiri terhadap ayat-ayat poligami ini, lalu bagaimana seharusnya memberlakukan hukum poligami dalam konteks masyarakat saat ini? Nah, ini merupakan sebuah fenomena ya. Karena bagi Rahman, kebijakan poligami yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri merupakan kebijakan yang bersifat sangat kontekstual dan bertujuan untuk mencapai ideal moral yang harus diperjuangkan hingga saat ini juga. Nah, sehingga konteks masyarakat saat ini yang pasti sangat berbeda dengan masyarakat Arab masa itu, seharusnya memberikan penafsiran yang berbeda pula.
Nah, kasus yang sama juga diperlihatkan pada hukum perbudakan. Nah, di mana institusi perbudakan tidak serta-merta dihapuskan begitu saja di dalam Al-Quran, tetapi Al-Quran sangat menyarankan dan menggalakkan pembebasan budak. Dalam konteks masa kini, di mana perbudakan manusia sudah dihapuskan atas nama HAM, maka tentu saja hukum dan institusi perbudakan menjadi hal yang dilarang pada saat ini. Nah, dengan demikian maka konteks masyarakat modern di mana kesadaran akan HAM, posisi perempuan dan laki-laki yang tentu saja sudah sangat berbeda dengan masyarakat Arab saat itu. Nah, teman-teman sekalian, nah, hal ini izin berpoligami yang tertera di dalam Al-Quran, di dalam teks Al-Quran seringkali ditafsirkan sebagai semena-mena oleh para pelaku poligami tersebut, sehingga tujuan kemanusiaan yang pada awalnya menjadi landasan dari berpoligami ini tidak tercapai, bahkan poligami justru lebih banyak menimbulkan mudarat ketimbang maslahah. Nah, mulai dari terlantarnya istri dan anak-anak sehingga tindak kekerasan baik fisik maupun mental sering diterima istri dan juga anak-anak. Nah, selain itu, poligami yang terjadi di masyarakat kita sekarang ini seringkali dilakukan tanpa sepengetahuan istri pertama, menggunakan identitas palsu dan lain sebagainya. Sehingga hal-hal yang demikian ini menambah daftar panjang persoalan yang ditimbulkan akibat poligami. Nah, inilah pembahasan tentang bagaimana pendekatan dan metode penafsiran Fazlur Rahman dengan menggunakan hermeneutika ini. Ini sangat mudah, gampang dipahami dan mudah masuk di akal, karena di samping itu juga Fazlur Rahman menggunakan metode pendekatan double movement, yang mana double movement ini berkaitan antara saat ini dan saat penurunan wahyu di zaman wahyu itu turun, begitu. Terima kasih telah menonton video saya ini, semoga bermanfaat bagi kita semua dan mendapatkan berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.